Tuan Bai. Tidak mungkin. Piti benar-benar gila. Dan Tuan Bai masih bisa menghadapinya. Tetapi geng teman-temannya benar-benar memberatkan di depan Piti. Kemampuan Tuan Bai untuk memblokir besi dan melindungi rekan-rekannya dengan mengandalkan kontrak surgawi sudah menjadi batasnya. Tapi, mengapa Du Yao Yao dan King Xingdeng tampaknya dikalahkan? Ekspresi anak ajaib dan bocah iblis pada saat ini persis sama dengan banyak pria kuat yang berhenti di kota naga. Bahkan melalui lokasi yang dikunci oleh niat membunuh yang sangat kejam, pembangkit tenaga listrik dari Dewa Kedua dan Sekte Iblis terkejut. Keterkaitan yang begitu jelas berarti bahwa besi dapat didiskusikan lagi. Tetapi ini adalah Dewa Pedang Bawaan. Harus mati. Memikirkan hal ini, anak ajaib dan anak ajaib tidak bisa menahan napas. Dan ekor Yao Yao yang beracun. Mungkinkah pencuri ini? Tidak, dipotong oleh Dewa Pedang Bawaan ini. Jika Anda membacanya dengan benar, tidak. Mereka tidak mungkin salah. Alam Dewa Pedang Bawaan ini tampaknya lebih lemah dari Tuan Bai. Alam dan kekuatan Tuan Bai tidak sama, dan dia sangat menipu. Kesenjangannya tak terlukiskan. Tetapi bukankah alam dan kekuatan Dewa Pedang Bawaan ini harus dihubungkan dan setara? Bagaimana dia melakukannya? Keajaiban dan bocah iblis itu benar-benar tidak pada waktu yang tepat. Jika mereka datang lebih awal, mereka tidak akan begitu terkejut pada saat ini. Karena mereka dapat menyaksikan kesombongan Qin Yichen melawan dua iblis dengan matanya sendiri. Jika itu datang nanti, itu harus berada di bawah kemarahan besi dan besi. Dan itu akan diperlukan untuk membunuh Qin Yichen. Bai Guanxing pasti akan berhenti. Komandan iblis gila. Terlepas dari kekejaman hukuman surga. Kebetulan kali ini tiba. Sehingga anak ajaib dan anak ajaib itu merasa sangat bodoh. Tapi setelah ketakutan, bola mata anak ajaib dan bocah iblis itu berbalik. Dan mereka semua datang. Tampaknya mustahil bagi Yantai untuk berpura-pura tidak melihatnya. Dan merasakan gengsi yang tersisa antara langit dan bumi. Tepatnya, itu dapat memaksa besi untuk benar-benar mengguncang kontrak surgawi dan juga bertarung dengan Bai Guanxing. Dapat dilihat bahwa masalah ini sudah menjadi masalah besar. Tekad Tuan Bai untuk menghancurkan kota pemakaman naga sudah jelas. Inilah intinya. Dengan kata lain, intinya bukanlah kota pemakaman naga, tetapi tempat lahirnya kota pemakaman naga. Tuan Bai mengambil sekelompok sahabat, dan hidup kembali di kehidupan ini. Seolah-olah datang untuk meminta tempat untuk mengubur naga, dan untuk meminta keadilan bagi 10 dewa besar yang tewas dalam pertempuran. Ini bukan masalah kecil. Dari mana datangnya keadilan? Adapun pasukan lain, mungkin mereka sebelumnya mencari harta paling berharga dari tanah pemakaman naga. Bai Guanxing tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan mereka meludahkannya. Tetapi di masa depan, dia tidak akan pernah mau terlibat. Ini adalah garis bawah putra Baize, dan itu juga merupakan alasan pertempuran sengitnya dengannya. Dan jika itu masalahnya, pertempuran Bai Guanxing dan Qin Yichen hari ini adalah melawan kekuatan yang mengguncang dunia. Untuk menunjukkan kepada mereka, di masa depan, mereka tidak diizinkan menyentuh tempat di mana naga itu dikuburkan. Mendesis. Anak ajaib dan anak ajaib itu menarik napas pada saat yang sama. Mungkinkah ini masalah besar? Belum lagi ada begitu banyak harta peninggalan 10 dewa besar. Mereka juga tahu bahwa tempat di mana naga dimakamkan adalah lapangan Shuro, tempat leluhur naga yang sebenarnya disembunyikan. Tersembunyi. Leluhur naga sejati dapat ditemukan. Peluang tanah. Dan Bai Guanxing kembali. Seolah-olah dia tahu apa peluangnya. Dan tidak akan membiarkan mereka terlibat. Anak ajaib dan anak ajaib mengamati dunia. Mata mereka tertuju pada niat membunuh Batai dan Qin Yichen. Pada akhirnya, mereka berkata dengan cara yang sama. Tuan Bai, duduk dan bicarakan itu. Anda telah untuk bertarung dan membunuh. Ini dikatakan kepada Qin Yichen dan yang lainnya. Dan itu juga dikatakan kepada Bing Tai. Ketika kita di sini, kekuatan transenden lainnya juga akan datang. Jika Anda tidak menghitung masalah ini dengan keluarga Istana Iblis Kuno, Anda tidak akan dapat memenangkan tanah pemakaman naga jika Anda memenangkan Bai Guanxing melawan seorang komandan iblis. Lebih baik bagi kedua belah pihak untuk tenang dan duduk dan berbicara. Tentu saja, anak ajaib dan anak ajaib sebenarnya bias terhadap Bai Guanxing, karena ini adalah sikap tuannya. Bagaimanapun, mereka tidak berurusan dengan Istana Iblis Kuno bagaimana menghadapinya. Hal yang paling tidak berdaya adalah bahwa Istana Iblis Kuno itu seperti awan, dengan komandan lik leluhur, dan iblis besar yang telah menjadi terkenal di dunia. Zaman dahulu, ada keberadaan seperti itu di antara para dewa dan iblis. Mereka tidak kalah dengan iblis. Namun, sebagian besar dewa dan iblis ini mandiri, yaitu, mereka berkembang menjadi ras dan menjadi leluhur klan. Mengandalkan Master Sekte. Ini mengakibatkan para dewa dan iblis tidak kalah dari iblis. Tetapi sekte kedua para dewa dan iblis mematahkan pergelangan tangan mereka dengan pengadilan iblis kuno. Dia berdiri dengan bangga di langit berbintang dengan niat membunuh yang tidak berkurang. Tetapi mata banteng yang seperti lonceng tembaga sedikit menyipit. Dia mendengar arti dari kata-kata ini. Meskipun dia adalah sapi iblis, dia tidak bodoh. Kalau tidak dia tidak akan bisa menjadi iblis tampan. Berapa banyak yang kamu pelajari dariku?
Anda yang berbicara seperti saya. Tuan Bai, jangan khawatir. Anda bisa membicarakan semuanya dengan saya. Melihat anak ajaib dan iblis yang baru saja memperjelas sikap mereka dan saling mencubit, ekspresi mereka dingin dan parah, dan dia tidak tahan dengan akun ini. Dia ingin melikuidasi tempat di mana naga itu dikuburkan, apalagi yang harus dibicarakan. Bocah ajaib dan iblis itu berhenti berjuang, melihat ke arah besi, dan mengerang. Meskipun mereka mirip dengan leluhur bayi darah, mereka berdua adalah anak-anak, tetapi mereka bukan anak-anak. Sebaliknya, mereka kuat dan canggih. Bocah ajaib itu bahkan lebih jujur dan galak. Kamu tidak bisa memenangkan pertarungan lagi, jadi mengapa repot-repot? Apa katamu? Dia sangat marah, tetapi bocah iblis tidak takut. Dari mendengar berita hingga muncul di sini, Tuan Bai dan teman-temannya belum terbunuh. Itu membuktikan bahwa dia hanya ditekan oleh kekuatan seorang komandan iblis. Tidak ada, Tuan Bai. Pada saat ini, saya melihat ada banyak dewa dan pelangi terbang di langit. Di antaranya adalah cahaya biru, cahaya keemasan, dan bahkan matahari dan bulan. Orang yang datang adalah 4 pemilik istana utama dari Istana 10 Sing. Seolah-olah masalah ini sudah menyebar. 10 istana besar juga mengetahui berita itu. Jadi keempat kepala istana buru-buru datang. Di antara mereka Jin Ruyan dan Ri Qiao tidak perlu banyak bicara. Mereka hanya melihat Putra Baize di kaki depan. Dan mereka tidak berharap menimbulkan sensasi seperti itu dalam beberapa hari terakhir. Hari. Mu Qingzi, penguasa istana Muxing, tampak lebih rumit. Dan Mu Qiyu di sampingnya khawatir. Bagaimanapun, Bai Guanxing adalah dermawannya. Meskipun Bai Guanxing tidak peduli dengan kebaikan kecil ini, bagi Istana 10 Sing, ini bisa menjadi sebaliknya, untuk membangun persahabatan dengan Putra Baize. Tuan Bai, bukankah kita sudah membicarakannya? Jika itu berguna, apakah Anda berbicara dengan Jin? Istana 10 Singgong baru saja tiba, dan itu menunjukkan sikapnya. Bagaimanapun, Ping Sui Mu Qiyu dan Bai Guanxing berteman, dan mereka tampaknya akrab satu sama lain. Namun, begitu suara itu jatuh, saya melihat 4 penguasa istana yang agung melirik ke seberang alis, dan 4 kaisar yang kuat tidak bisa menahan gemetar di bawah tatapan murid iblisnya. Dia di sini untuk menghancurkan kota naga. Kamu ingin membantunya di Istana 10 Sing, kan? Keempat penguasa istana terkejut. Istana tempat kota pemakaman naga duduk sebenarnya memiliki salinannya. Secara umum, mengirim kuat untuk duduk di kota dapat memberikan prioritas untuk membeli dan hak istimewa lainnya. Tetapi Istana 10 Sing sama sekali bukan kekuatan kecil di alam semesta kuno.